Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, makanna min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali kok anak-anak diam ya, biar emak-emak yang jawab salam. Ini besar peruntungan ternyata. Bapak-bapak juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ini memang payah ya. Kalaulah ketemu dinding, susah diajak berunding. Karena kita di kota Jambi ini masih musim durian, Bu. Betul, Bu? Beli durian di pagi hari yang salam kita doakan semuanya naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الهدى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Danau Sipit, yang sama-sama kita muliakan Ibu Lurah Kelurahan Solak Sipit. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Herman. Alhamdulillah, salah satu pemimpin kita hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan ya para pemimpin kita ya diberikan oleh Allah kesehatan ya, agar senantiasa bisa ya membantu dan membimbing kita untuk kemaslahatan dalam masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan kepengurusan masjid, ketua masjid, At-Taqwa dan Taqwa. Pasti ibu masih nyambung Pak, walaupun ada tengah malam. Masjid Taqwa ya, alhamdulillah hadir bersama kita. Mudah-mudahan kepengurusan ini selalu diberikan oleh Allah kesehatan ya, sehingga bisa ya membawa masjid kita ini selalu penuh dengan keberkahan ya, seperti yang kita lihat sekarang ya. Dengan adanya kepengurusan masjid ini, anak-anak kita sangat luar biasa ya. Karena apa? Tanpa pengurus ya yang hebat, maka susah kita untuk membentuk anak-anak ya PAMI yang hebat di masjid ini. Kita doakan segala pengurus masjid ini diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Seterusnya yang kami ta'zimi tuan-tuan
guru-guru alim ulama cerdik pandai tua-tua tangganai kecil sakti gedang bertua kecil tak kami sebut namanya gedang juga tak kami sebut gelar. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah, kita keluar dari masjid ini juga kita memohon kepada Allah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur sekali malam ini Bapak Ibu. Sangat pantas kita bersyukur malam ini. Jangan pernah kita anggap biasa-biasa baik acara seperti ini. Kita bisa hadir malam ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Jangan dianggap biasa-biasa baik. Banyak orang di sana banyak di luar sana sehat badannya tetapi tidak mampu untuk hadir di masjid ini. Sulit untuk berkumpul bersama-sama kita. Sehat badannya, sakit hatinya. Banyak di luar sana lapang hidupnya, banyak harta mereka, tetapi sempit hatinya untuk hadir bersama-sama kita. Maka pantas alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita bisa berkumpul di masjid ini mengadakan Maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kita, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Banyak manusia itu tertipu dengan dua nikmat. Pertama nikmat sehat dan kedua nikmat lapang. Berapa banyak orang di sekeliling kita sehat, badannya kuat tenaga, akan tetapi mohon maaf berat kakinya untuk melangkahkan ke masjid. Betul bu? Berat macam-macam alasannya. Apalagi sudah datang sakit, sudah menjadi alasan tepat bagi dia. Kenapa? Di yaumil akhir nanti, kebanyakan yang pertama kali dipanggil oleh Allah, orang banyak meninggal ibadah, banyak meninggalkan aturan-aturan Allah gara-gara sakit. Mohon maaf nih ibu, ini sering pengajian. Ya, kadang ketemu kawan kan udah ngaji, ya Allah pala sakit. Nah, ada macam itu. Ngapa udah ngaji tadi? Aduh, asam urat. Penyakit yang membuat kita menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, untuk kita ketaatan kepada Allah. Betul? Nah, ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Banyak mereka lapang waktunya, hartanya banyak, akan tetapi hatinya terasa sempit untuk bisa hadir bersama-sama kita. Banyak mereka. Maka pantas kita bersyukur malam ini. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Inilah kita tunjukkan benar-benar orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman itu tidak cukup dengan mengucapkan dengan lisannya, tidak cukup dengan bibirnya, tidak cukup dengan hatinya. Akan tetapi orang yang beriman itu adalah takdiru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa af'al bil arkan. Dia menutur dengan lisannya, dibenarkan dengan hatinya, dan ditunjukkan dengan perbuatan. Alhamdulillah perbuatan kita malam ini kita sudah tunjukkan kepada Allah. Kita mau hadir mengadakan perayaan Maulidan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama seorang makhluk yang mulia, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada makhluk yang mulia. Allah turunkan keberkahan dalam dunia ini. Allah turunkan maghfirah dalam dunia ini. Tidak ada lain. Laulahu laula, kata Allah, kalau bukan karena dia, tidak akan aku jadikan segalanya dalam dunia ini. Maka pantas hari ini kita tunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai Rasulullah, benar-benar mengimani Rasulullah. Kita memang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tidak pernah melihat fotonya Rasulullah di rumah-rumah. Jangankan di rumah kita, di rumah nenek kita, di rumah datuk kita tidak pernah. Akan tetapi kita tetap mencintai Rasulullah, kita tetap mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang hadir mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi yang kita rayakan malam ini, yang kita peringati malam ini sudah sekian tahunnya kita lakukan. Betul Bu? Umur 40 tahun pula kita ngadakan maulid dong. Umur 30 tahun pula kita ngadakan maulid dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita tanyakan kepada diri kita, apa yang kita dapat? Apa yang bisa memberi bekas dalam diri kita itu apa? Itu seharusnya. Ini kita mohon maaf duduk di masjid dengar ceramah yang balik makan. Sudah makan balik. Setiap tahun apakah harus macam itu? Tentunya tidak. Harus ada peningkatan demi peningkatan yang harus bisa, ya, bisa membawa, yang bisa kita bawa oleh-oleh dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengingatkan kita semua sebelum kita masuk tentang maulid. Ya, Rasulullah mengingatkan kita, man azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang membesarkan hari kelahiranku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, saya sendiri yang akan datang kepada mereka, memberikan syafaat pertolongan kepada mereka. Tidak ada tanpa orang kedua, orang ketiga. Nabi langsung memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan hari ini kita membesarkan, mengagungkan, memperingati. Salah satu kita tunjukkan macam-macam. Ya, kita mengadukan tadi marhaban, ya, Asmaul Husna, pengajian, berzanji dan lain sebagainya. Ini salah satu kita tunjukkan, kita membesarkan, mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man anfaqa fi maulidi kuntu faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Barang siapa yang berinfak, yang berwakaf 1 dirham di bulan maulid ini, faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah, seolah-olah dia sudah berwakaf, sudah berinfak, sudah bersedekah 1 gunung emas di jalan fisabilillah. Nah, cara kita membesarkan, cara kita mengagungkan, cara kita merayakan, yuk kita gemar-gemar bersedekah datangnya bulan maulid ini. Ya Bu ya, Bu, mari kita sama-sama, ya, kita keluarkan sebagian rezeki kita infakkan, kita sedekahkan, ya. Mau ke masjid langsung kepada anak-anak yatim, ya, du'afa, fakir miskin, silakan. Ya, mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai jam berapa? Jam berapa Bu?
besok ada sekolah. Oke, saya itu sebenarnya sepakat dengan panitia, ya, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih itu pengennya saya. Saya tidak mau nanti ibu kata saya ikan kakap, ikan lele. Pak Ustadz banyak baca kap. Itulah ibu, itulah kata saya. Kalau saya tuh yang penting bagi saya itu bu ya, ikan mujair, ikan seluap, selesai. Ya, kalau cair saya pun pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengadakan perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sebelum kita masuk membahas tentang Maulid, nanti hikmahnya kita membahas sedikit tentang bulannya. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Apakah yang dimaksud dengan Rabiul Awal? Rabi itu musim semi, bu. Musim semi. Zaman itu yang tak punya laki-belaki dia. Macam itu saking semi. Yang tak punya bini, babini. Hujan di masa itu. Di padang pasir yang terik yang luar biasa Allah turunkan hujan saat bulan Rabiul Awal. Itulah keberkahannya Rasulullah. Maka dikatakan saat itu adalah musim semi, awal dari kebangkitan demi kebangkitan. Allah turunkan rahmat yang luar biasa untuk umat manusia di muka bumi ini. Makanya mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan. Allah memberikan keberkahan baik untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Dah sekilas. Rasulullah itu adalah seorang makhluk yang mulia, Bapak Ibu. Kita anggap Rasulullah itu adalah sumber daripada segala sumber. Sumber mata air dari segala sumber air. Bapak Ibu, kita ini sungai kecilnya itu punlah keruh bulu. Ya bu, sungai kecil keruh bau. Ya bu, apa bahasa lainnya? Keruh, butak apa? Butak. Itu bahasa Yunani-nya tuh. Debutak. Adik tahu debutak? Tidak tahu. Kaget balik tanya dengan maknya ya. Debutak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita ingin mendapat sumber mata air yang sangat luar biasa keistimewaan itu? Rasulullah sudah 15 abad yang silam. Bagaimana cara kita? Setidaknya kita bisa mendekati kepada sungai-sungai yang besar yang bisa membuat kita ini menjadi air yang bersih, yang bisa bermanfaat untuk anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleh. Jadi itu. Mungkin kita tidak bisa sampai kepada Rasulullah, setidaknya kepada ulama, guru-guru kita. Ini mohon maaf, orang sekarang tidak mau lagi kepada kiai, Pak. Ya, kenapa kiai itu manusia juga? Kita langsung kepada Rasulullah, kepada sunnah dan Al-Quran. Nggak boleh kepada ulama. Ulama itu manusia, punya salah. Nah ini. Orang sekarang tak mau lagi belajar kitab kuning, tak mau belajar lagi dengan guru, langsung kepada Quran dan hadis sunnah. Emang yang menjelaskan Al-Quran itu siapa? Kalau bukan ulama. Nah itu. Setidaknya kita bisa mendekatkan kepada sungai-sungai yang besar yang bisa menghantarkan kepada rahmatnya, keberkahannya yang dibawa oleh
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan ceritakan ya sirahnya Bu ya. Kenapa? Syarat agar kita maulid ini tidak dibid'ahkan gitu atau bicara masalah sirah. Itu salah satu syarat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk masuk surganya. Sebelum Nabi Adam menginjak kepada surganya Allah, Nabi Adam melihat di pintu surga, di pepohonan, di mana saja tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam penasaran siapakah mereka? Siapa dia orangnya itu? Di mana-mana ada namanya. Bahkan saya inilah orang yang pertama rasanya, tak ada yang lain. Itu lagi siapa? Bertanyalah Adam kepada Allah, ya Allah, man huwa? Siapa dia ya Allah? Apa kata Allah? Laulaka khalaqtuka ya Adam. Wahai Adam, kalau bukan karena dia, engkau tidak aku keciptakan Adam. Tampak saking penasarannya, Bu. Tampak kagumnya Adam, siapakah mereka? Tambah cinta Adam itu. Saking cintanya Adam tidak puas melihat namanya. Adam memohon kepada Allah, ya Allah, mohon engkau tunjukkan. Engkau adalah fa'alun lima yurid. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Engkau yang maha memperbuat dalam dunia ini. Mohon berikan izin saya untuk melihat yang namanya Muhammad itu. Saya ingin mencium Muhammad itu. Bapak Ibu, kalau orang sudah cinta itu payah. Tak cukup, tak senang hatinya dengan melihatnya. Ya Bu ya, pengen dekat, sudah dekat, pengen membelai, mencium. Ya Bu, apalagi dingin-dingin, hujan, musim semi turun, rasanya ingin berduaan. Ya Bu ya, ya Bu, ya Bu, Bu. Di tanda-tanda ya. Adam memohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya izin. Apa kata Allah? Wahai Adam, mohon engkau satukan antara ibu jarimu, kedua ibu jarimu, kanan dan kiri. Adam diperintahkan oleh Allah untuk menyatukan kedua ibu jari. Ini di dalam suatu riwayat. Apa kata Allah? Kau lihat di antara kedua ibu jarimu, di kukumu. Tak kala Nabi Adam melihat terpampang bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga Adam berterima kasih kepada Allah dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Marhaban ya habibi qurratu aini bika ya Rasulullah. Marhaban bi zikrillah. Maka dalam sunnatullah itu tak kalah mendengar azan, tak kalah kita mendengar azan disunnahkan. Ya, ketika kita mendengar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membaca marhaban, marhaban ya habibi qurratu aini bika ya Rasulullah. Tuh. Di dalam kitab Jawharul Ma'arif dijelaskan, kalaulah kita senantiasa membaca doa itu, kita mengagungkan Rasulullah. Apa keterangan di dalam kitab itu? Allah akan ampunkan 1000 dosa kecil kita. Bayangkan. Dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah berikan kepadanya. Ya, tak kala sudah membaca itu, Bu, tetap dikucurkan ke mata. Coba kan? Ke mata kita 3 kali. Ke atas sekali, ke bawah sekali, baru ke tengah sekali. Kalaulah itu kita dawamkan, kita istiqomahkan, insya Allah sampai nyawa kita memisahkan diri
insya Allah mata kita tak bakal rabun sampai kita meninggal dunia. Itu yang diceritakan dalam suatu riwayat dalam kitab Jawabul Mufrad. Ibu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas Allah titipkan Nur Muhammad kepada Adam, terus kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan sampai kepada datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai anak pertama-tama awalnya cuma 9. Dalam mimpi dia bermimpi, di dalam tidurnya dia bermimpi di tengah malam. Ketika itu Nabi Abdul Muttalib membongkar sumur Zam-Zam. Apa hikmahnya? Ternyata hikmahnya dia akan diberikan oleh Allah satu orang anak lagi, ialah Abdullah. Genaplah anaknya Abdul Muttalib 10 orang. Abdul Muttalib ini adalah orang yang sangat mulia, tampan, gagah, gantengnya luar biasa. Abdullah, beda Abdullah kita sini. Ya Bu, ada Abdullah sini. Makan. Subhanallah. Abdullah itu sudah diberikan oleh Allah anugerah yang sangat luar biasa. Diberikan anugerah ketampanan, kegantengan yang luar biasa. Bahkan datang seorang perempuan yang menawarkan dirinya untuk berzina kepada Abdullah. Perempuan menawarkan kepada Abdullah agar dirinya bisa berzina dengan Abdullah. Abdullah, kalau engkau mau berzina denganku, tiga mi'atu ibil, aku akan memberikan engkau 100 ekor unta. Bayangkan saking penasarannya perempuan itu dengan Abdullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekilas kita bicarakan ini. Kemudian Abdullah dinikahkan dengan Aminatul Zahra. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aminah adalah perempuan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yang tak pernah melihat laki-laki. Kalau di dalam suatu riwayat mengatakan tak pernah bergaul dengan laki-laki, tak pernah. Saking ya Allah tunjukkan martabat, Allah akan menitipkan seorang makhluk yang mulia kepada perempuan yang sangat luar biasa, ialah Aminatul Zahra. Menikahlah Abdullah dengan Aminah. Malam pertama Allah langsung berikan, Allah langsung titipkan Nur Muhammad kepada ya rahimnya Aminah, ya Aminah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekilas kita bicarakan masalah ya Nabi ini. 2 bulan Aminah sudah merasa tidak ada halangan lagi, memberitahukan kepada suami yang tercinta Abdullah, wahai suamiku yang tersayang, wahai kekasihku, rasa-rasanya lah 2 bulan ini saya tidak ada halangan lagi. Mendengar kata itu Abdullah senang dan sedih, Pak. Senang dan sedih. Senangnya apa? Dia sudah tahu, sudah diberikan oleh Allah kasar, dia akan mendapatkan seorang anak yang sangat mulia. Senang. Di sisi lain dia sedih. Apa yang harus dipersiapkan menyambut kelahiran anaknya nanti? Itu orang tua ibu ya. Bu, belum lahir bayi anak, persiapannya luar biasa ibu ya. Kadang kan neneknya pun ikut campur, kadang ibu ya. Saking ya persiapan luar biasa. Walaupun belum tahu jantan atau betinanya ya. Macam itu yang kasih sayang orang tua kepada anak. Abdullah juga kebiasaan orang Arab situ, tak kalau lahir anaknya dia menyuguhkan sebuah kurma yang terbaik untuk orang di sekelilingnya. Ternyata kurma yang terbaik itu Bu, di zaman itu kurmanya kurma Madinah.
rumah Madinah. Sekarang ini terkenal rumah apa namanya? Ajwa, ya, ya, Ajwa itu anggap sudah terbaik aslinya. Karena Abdullah menginginkan tak kala anaknya lahir mendapatkan kurma yang terbaik. Kurma yang terbaik ini ada di kota Madinah. Maka berangkatlah Abdullah ke kota Madinah untuk membeli dan mengambil kurma yang terbaik itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, Abdullah ditimpa sakit, ya, ditimpa sakit sekian hari, ya, terus menerus sakitnya bertambah parah hingga wafatlah Abdullah itu. Sebelum Abdullah wafat, Abdullah menulis sepucuk surat, wahai kekasihku, wahai istriku tercinta, mungkin diri ini memang tidak akan sampai lagi ke kota Madinah, ke kota Makkah. Mungkin inilah kata-kata yang terakhir untukmu. Maafkanlah diriku, wahai Aminah. Saya tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon engkau jaga baik-baik anak kita. Bayangkan, yang datang hanya kurma dan sepucuk surat kepada Aminatuz Zuhra. Bayangkan, siapa yang tidak nangis? Istri yang mana yang tidak nangis, yang tidak sedih? Suami berangkat kerja, itu ditinggal saat itu masih hamil. Dapat kabar suami meninggal, masya Allah, sedihnya luar biasa. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kandungan sudah luar biasa, permasalahan demi permasalahan menimpa Rasulullah. Ini yang perlu kita kaji hikmahnya. Bahkan umur 6 tahun ibunya juga meninggal, ditimpa sakit, ya, di antara Madinah dengan Makkah, ya, di suatu perkampungan yang namanya Abwa. Disitulah dimakamkan ibunda tercinta, ya, Aminatuz Zuhra. Aminah, yo, Aminah, Aminatuz Zuhra. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengarkan baik-baik ceramah Ustadz. Nanti di akhir Ustadz kasih pertanyaan, ya, yang dapat jawab Ustadz kasih hadiah, ya. Ini ibu-ibu ini pengen sedekah semua, saya yakin, ya. Itu paksakan dia sedekah malam ini. Mudah-mudahan berkah, ibu ya. Amin ya Rabbal. Sekilas, Rasulullah sejak kecil sudah menderita. Rasulullah sudah yatim sejak dalam kandungan. Umur 6 tahun Rasulullah yatim piatu. 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Menginjak remaja Rasulullah mengembala kambing. Bayangkan, seorang pemimpin anak yatim dan seorang pemimpin terjonyok mengembala kambing. Bayangkan, aku hikmah. Itu pemimpin sekarang pilih pemimpin, mohon maaf, tengok. Kerjanya tukang. Ini nak jadi camat, tukang. Ini nak nyalon DPR, duitnya datik, kata gitu ya kan. Ini nak nyalon, ya, kepala desa, anak yatim tidak punya harta apa-apa. Apa hikmahnya? Ini yang harus kita ambil. Allah mengajarkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, engkau saya berikan menderita saat ini, engkau menjadi anak yatim. Gunanya apa? Engkau akan menjadi pemimpin yang besar, Muhammad. Orang yang bisa merasakan kesedihan orang lain karena orang itu sudah merasakan kesedihan itu. Orang yang akan menyayangi anak yatim dengan sepenuh hati karena dia sudah merasakan yatim terlebih dahulu. Itu yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu istrinya banyak,
maka perempuan itu dinikahkan oleh Rasulullah. Dia tidak mau melihat anak ini menjadi anak yatim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, Rasulullah pada masa remajanya dia mengembala kambing. Apa hikmahnya? Nah ini, kenapa Rasulullah tidak mengembala unta? Ya Bu ya. Padahal unta ada. Ternyata ya Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, suatu saat umatmu akan seperti kambing. Bu, umat Muhammad akan seperti kambing. Dapat dia ngembek, tak dapat juga. Tak dapat tambah. Dapat banyak dia ngembek, dapat dikit juga. Tak dapat tambah. Nah itulah kita. Ya Bu ya. Dikasih masih di kantonyo. Ya, tidak dikasih tambah itu di kantonyo. Ya Bu ya. Ada macam itu Bu. Nah ini ya Allah ingin mengajarkan Muhammad sabar. Tak kalah engkau menghadapi manusia umat yang seperti itu, Muhammad sabar. Begitu juga pemimpin. Bukan mudah ngurus masjidnya Bu. Mohon maaf. Ini kadang mohon maaf sekali. Ya, gara-gara kita tidak senang dengan pengurus masjid, tak ke masjid lagi. Ada macam itu Bu? Ada macam itu di situ? Masalah dengan orang, satu orang gara-gara masjid kita ditinggalkan, betul? Bahkan kita mau menauladi Rasulullah, ingin mencontoh Rasulullah. Maka dikatakan Rasulullah, kalau kalian ingin selamat, ingin bahagia dalam dunia dan akhirat ini, ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul sesama manusia itu dengan budi pekerti yang baik. Yang baik itu macam mana? Walaupun kita tidak senang dengan orang itu, tetap kita tunjukkan dengan wajah binazri mahabbah, dengan wajah kasih sayang. Ya Bu, Bu, kalau kita nak nyaman, orang yang senang dalam masyarakat itu rajulun baina rajulun adawat, ya, binazri mahabbah. Ketika dia bertemu dengan orang yang tak senang dengan dia, ketemu dengan orang merasa memusuhi mereka, dia tetap ya memandang dengan wajah kasih sayang. Itu insya Allah nyaman. Biarlah mereka memusuhi kita di mana-mana, asal kita tidak memusuhi mereka di mana-mana. Repot dewe ya Bu ya, kacau dewe ya Kak. Apalagi kita mau gitu. Nah katanya yang punya, apalagi di dalam ada satu yang tak kita senang. Nah datang pula ya Bu ya. Nah jilbab baru pula dia. Nah jilbab baru ada sombong katanya. Padahal dia tidak apa-apa ya Bu ya. Karena tadi nah lah duduk di depan pulau dia. Nah gaya kau. Nah ya Bu. Ada tak macam itu? Aduh. Hadir dia Malabi. Hah? Aduh. Tak ada yang mau ngaku. Ayo. Ini yang diajarkan Rasulullah. Walaupun biarlah mereka bagaimanapun memusuhi kita, tetap kita pandang dengan binazri mahabbah, dengan kasih sayang. Aman, selamat gitu. Hidup kita nyaman dalam masyarakat. Apalagi ibu dengan suami nyaman kayak. Biarlah suami itu macam mana, tetap senyum, ibu ya. Ini dah, masak. Bu, ciri-ciri perempuan yang solehah, istri yang solehah itu iza nazarta syarrokta. Ketika suaminya melihat dirinya berbunga-bunga, ini
Sami pas nengok dia, ya Allah keningnya onmutnya 9. Ya, macam mana dia nak betah di rumah? Ya Bu, mulai dia nak masuk rumah gitulah tegak pinggang. Sudah tambah jarang dia balik ke rumah kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ingin mendidik anak kita, mencontohkan itu tadi. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak yang soleh, mengharapkan anak yang soleha kalau ibu bapaknya tidak pernah mengajarkan menjadi orang tua yang soleh dan ibu yang soleha. Bagaimana anak itu? Anak kita sekarang ibu lah pandai kalau mencontoh apa yang dilihatnya kepada orang tuanya, itulah yang dilakukannya. Ya Bu, ibunya makan depan TV-nya makan depan TV. Ya, macam mana kita nak mengajar anak yang baik? Suami makan di atas meja, dia makan di depan TV. Ya, pokoknya lagi itu dewean terus makan di atas, ya, di meja. Ada tak macam itu Pak, kira-kira gitu? Hah? Ada? Kamu ini jadi saksi. Kenapa? Untuk kita mengajarkan anak-anak kita ini dari apa? Dalam rumah kita dulu. Kita kadang nyuruh anak kita ke masjid, itu jarang ke Mas. Jangankan kita sandalnya tidak pernah mampir, jangankan orangnya. Ya Bu, pergi masjid, iya tak pernah ke masjid. Bagaimana kita ingin membentuk ya anak-anak masa depan, anak-anak milenial. Terkadang kita sudah ekstra hati-hati menjaga anak, masih juga kita kecolongan kadangnya. Ya Bu, kurang apa orang tua mendidik anaknya, akan tetapi nih masih kecolongan juga. Kenapa? Fa'abawahi yuhawidani aw yumajjisani, ya, yang membuat anaknya itu menjadi majusi, Nasrani pada dasarnya. Ya, di dalam tafsir itu yang menyebutkan yang lebih luas sangat berpengaruh ialah lingkungannya, maknya, kurang apa lagi. Anak kiai masih juga tersasar. Ya Bu, berapa banyak anak kiai pimpinan pondok pesantren, kurang apa orang tuanya, hidup di lingkungan pondok, pas keluar maka kita harus pantau benar-benar anaknya. Apalagi ketua-ketua pengurus tadi, ya, nih media yang sangat luar biasa, yang sangat ya menghancurkan ya anak-anak gitu. Ini yang harus ekstra gitu jago anak-anak gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas ya, Rasulullah menjadi yatim piatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diangkat menjadi rasul ya saat umur 40 tahun. Bahkan Rasulullah sangat-sangat mencintai diri kita, bahkan melebihi siapapun. Bahkan pada suatu saat Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimanakah kami ingin mencontoh akhlaknya Rasulullah? Bagaimana kami ingin mencontoh pribadi Rasulullah?" Apa kata Rasul? Kata Aisyah, "Kalau kamu memang benar-benar bahkan menjadikan Rasulullah suri tauladan dalam hidupmu, akhlaknya Rasulullah itu adalah khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran." Pengen kita menjadi anak-anak yang soleh, antarkan benar-benar ke masjid ini. Jadikan anak yang cinta Al-Quran. Mungkin kita dulu tidak pernah, mungkin kita dulu tidak sempat untuk duduk benar-benar ya belajar Al-Quran. Mudah-mudahan inilah yang menghantarkan, yang bisa membawa kita menuju ridhonya Allah, ke surganya Allah. Macam itu. Sama-sama kita support anak kita menjadi anak yang benar-benar cinta Al-Quran. Ini kita sudah melihat bukti anak kita tadi membaca Asma Husna yang luar biasa ya, yang bisa mandikan jenazah emaknya pun belum tentu bisa. Ya Bu, anak nih, ini salah satu Al-Quran. Al-Quran itu bukan yang tertulis saja, apa yang
Rasulullah, ya qaulan wa fi'lan, itu Al-Quran semua. Bahkan dikatakan Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sudah termaktub dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Akhlak yang mulia. Maka sebelum kita menginginkan anak itu, kita dewek yang mencontoh. Kita sendiri yang akan memberikan contoh kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita benar-benar menjadi anak yang terbaik. Rasulullah mengingatkan kita, innal abda la yablughu bi husnil khuluqil azim wa sawfal manzil wa innahu la dha'ifun fil ibad. Manusia, seorang hamba akan sampai kepada derajat yang tinggi dikarenakan akhlaknya, walaupun sedikit ibadahnya. Kita tahu kita ini jarang berzikir, Bu. Kita ini tahu jarang baca Al-Quran. Kita tahu jarang sholat berjamaah di masjid, betul, Bu? Setidak-tidaknya mari kita berakhlak yang baik. Kita tunjukkan, kita ajarkan kepada anak kita, mulai tutur sapa kita. Ini yang harus. Kenapa kita pengen membentuk pribadi anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah? Bagaimana mungkin kita ingin mengharapkan anak yang soleh, sedangkan kita tidak berusaha menjadi anak yang soleh dan soleh? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini rasanya ya sudah banyak tanda-tanda, Bu, ya. Tempat duduknya juga lah banyak berubah, ya Bu, ya. Apalagi kalau dengar tentang ya cerita Nabi baik ada yang lain, nah sudahlah, itu ngajak tidur lah. Ya, saya tuh sebenarnya nengok tempat duduk jamaah, kalau lah 3 kali berubah itu tanda-tanda ngajak sudah. Saya tadi tengok dari ujung sana lah sampai munjur-munjur kaki. Itulah nampaknya. Ya, akan tetapi inilah, Bu, ya. Memang hal-hal yang macam ini kita sulit mempertahankannya. Coba ke tempat yang luar biasa, tahan, ya. Padahal tak bayar, di masjid tidak ada yang bayar. Padahal keluar sana tetap kita mengeluarkan goceng, mengeluarkan duit, tahan gitu, ya. Ini untuk dunia akhirat, tak pakai duit, tak bayar, tak tahan gitu, ya. Memang masjid ini tempatnya, ya, tempatnya setan, tempatnya setan. Kalau di diskotik itu tidak, bukan tempatnya, Bu, ya. Kenapa? Di diskotik itu sudah setan. Nah, makanya di sinilah tempatnya dia nganggu gitu. Nanti kerjaan dia di diskotik, ya. Tidak ada kerjaannya di organ tunggal. Kerjaannya itu banyak di masjid. Aduh, baik, pertama tadi kita tidak ada yang gatal lah, gatal, Ibu, ya. Tadi rasanya duduk, tidak ada yang sakit, inilah sakit galau. Tidak ada gitu nak diajak cerita kawan tadi di samping, inilah aduh yang nak diajak cerita, ya Bu. Nah, intinya apa malam ini? Yuk sama-sama kita memang betul-betul menjaga, ya, mencontoh Rasulullah. Saya tidak apa? Bastul wajah tadi, ya. Tunjukkan dengan wajah yang ceria, dengan senyuman yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu dulu, apalagi kepada anak-anak kita, ya Bu, ya. Dan kedua, mari kita jaga lisan. Lisan inilah yang membuat bisa menyakiti orang. Orang jarang tersakiti dengan perbuatan, betul, Bu? Yang sering orang tersakiti dengan ucapan, betul? Gara-gara apa? Mulut itu, gara-gara muncung itu. Kenapa Rasulullah mengingatkan kita? Aksarul khotoya min bani Adam fabilisan. Kebanyakan manusia itu melakukan keburukan, kebanyakan manusia itu melakukan kesalahan dengan mulutnya. Betul? Dalam masjid ini pahalo galau, 3 langkah kita meninggalkan masjid, tak habis pahalo kita. Apalagi ibu-ibu itu tidak tahan. Nampak di matanya, masuk ke dalam hatinya, itu gatal rasanya. Siapa lah kira-kira nak diajak cakap kayak gitu?
Siapa lah kira-kira diajak ngopi kayak gitu? Ada? Betul Bu? Pergi yasinan ke rumah kawan, mungkin malam apa? Malam Jumat, mungkin yasinan mingguan. Pahala kan lo? Yasin, baca tahlil, doa, pahala kan lo? 3 langkah kaki kita melangkah dari rumahnya, habis pahala itu. Lah saya tando tadi. Kalau di rumah Waijah, pasti lontongnya lembek. Iya dah bro? Ada tak macam itu? Padahal lontong tadi habis dimakannya. Lagi kantornya lontong tuh habis pula dimakannya. Itu pun kotor. Ya bu? Makanya mari kita bersama-sama menjatuh Rasulullah. Yuk sama-sama jaga lisan. Bahkan Rasulullah menunjukkan kepada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az bin Jabal, maukah saya ajarkan kepada engkau? Hal adulluka ya Mu'az bin Jabal, maukah engkau saya ajarkan agar amal kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan, agar ibadah salatmu tidak menjadi milik orang lain, agar zikirmu memang betul-betul menjadi milikmu, agar pahala ibadah yang engkau lakukan milikmu sendiri. Maukah engkau aku tunjukkan bagaimana cara mengikatnya wahai Mu'az bin Jabal? Apa kata Mu'az? Bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada Mu'az. Fa'akhadha bilisani. Rasulullah menunjuk kepada Mu'az. Mu'az. Rasulullah menunjuk kepada mulutnya. Kafahada ya Mu'az. Cukup engkau menjaga di lisan. Kalau kita bisa menjaga lisan, insya Allah bisa kita menjaga amal ibadah kita. Kita bisa menjaga amal ibadah kita. Salat kita tidak bakal rusak, pahala haji kita tidak bakal rusak, pahala zikir kita tidak bakal berusak. Ya, pahala ya amal ibadah yang lain insya Allah tidak akan merusak. Kenapa? Sittatu asya'a tuhbitul a'mal. 6 perkara yang akan merusak amal ibadah kita. Sedikit demi sedikit pahala kita hilang, habis gara-gara perbuatan kita. Salah satunya lisan kita. Yuk, dengan hadirnya, dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama tentunya bisa kita mencontoh Rasulullah. Ya, kita tunjukkan diri kita dalam rumah tangga agar kita bisa ya menjadi ibu yang solehah, dan kita meminta kepada Allah agar anak-anak kita juga menjadi anak yang solehah dan ya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya memang sudah resah Bu ya. Lama-lama kasihan juga ya Bu. Sudahlah Bu ya. Sudahlah Bu, anak-anak kita juga sudah capek nampaknya. Karena kita tadi acara maulid ini sudah terisi semua. Ya, kita sudah memuji Rasulullah, sudah baca Al-Quran. Tinggal lagi syarat yang terakhir supaya ya tidak menjadi bid'ah. Kata Imam Al-Basri di dalam kitabnya menjelaskan, datangnya bulan maulid, mengadakan maulid itu dia mengajak orang makan-makan. Ya Bu, itulah yang tinggal lagi kita lakukan. Entahlah apa ada makannya, apa tidaknya saya juga tidak tahu. Yang nampak di mata saya tadi cuma air minum baik. Itu pun ya air minum itu Bu. Ya, mentang-mentang hari penghujan airnya selalu jernih. Ya, itulah indahnya ya. Mudah-mudahan ya ini tidak akan menjadi bid'ah lagi. Kita sudah baca Al-Quran, sudah membaca sekilas sirah Nabi, ya sudah duduk bersama dengan ceramah, itu sudah semua kita lakukan. Mudah-mudahan kita mendapat